Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Najasa Putri. Saya atas nama Arfan Wijaya. Saya Awalia. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai kelenjar aksesoris, penis, vagina, dan vulva. Kelenjar aksesoris. Kelenjar seks pelengkap atau kelenjar aksesoris bervariasi antara spesies dalam hal bentuk dan ukurannya. Pada babi mempunyai kelenjar vesicularis dan modularis yang menyebabkan besarnya volume semen yang dihasilkan. Yang termasuk kelenjar seks pelengkap adalah vesicula seminalis atau vesicularis, kelenjar prostat dan kelenjar bulbouteralis atau Cooper. Kelenjar vesicularis seminalis pada sapi, kelenjar ini terdapat sepasang berlobus jelas dan berada di dalam lipatan urogenital lateral dan apula. Kelenjar vesicularis pada tiap spesies berbeda. Pada sapi berukuran 10-15 cm dan diameter 2-4 cm. Pada sayatan kelenjar ini berwarna kekuningan, biasanya menyedol keluar dari permukaan sayatan. Pada sapi kelenjar ini berlobi dengan septa muskuler yang kuat di antara lobulis. Saluran-saluran sekrotoris yang berbelit dan bercabang mempunyai diameter 0,3 mm dan terletak sentral sekresi. Kelenjar ini pada pertengahan merupakan cairan berwarna keruh dan lengkap. Sekresi tersebut mengandung protein kalium, asam sitrat, fruktose dan beberapa enzim dan konsentrasi tinggi pH berkisaran 5-7 sampai 6,2. Sekresi kelenjar ini membentuk 50% dari volume ejakulasi normal pada sapi. Ketiga, kelenjar prostata. Kelenjar ini pada sapi terletak menggiling uteral dan terdiri dari dua bagian, yaitu pada prostat dan korpus prostat dan prostata disseminata atau prostat yang kritik. Para diseminata prostata pada prostata berukuran 2,5 sampai 4 cm dan tebal 1,0 sampai 1,5 cm. Para diseminata pelvis berukuran panjang sampai 10 sampai 12 cm dan tertutup oleh otot utetra sekresi. Kedua bagian ini berjalan melalui saluran-saluran kecil dan banyak yang bermuara ke dalam utetra. Pada domba dan kambing, kelenjar ini tidak mempunyai korpus, hanya pada pars disseminata yang berdifusi dengan sebagian besar utetra pelvis. Sekresi dari kelenjar prostata melalui beberapa muara kecil masuk ke dalam utetra. Kelenjar ini pada sapi tidak terlalu berkembang seperti pada golongan primata. Kelenjar Cooper terdapat sepasang berbentuk bulat dan kompak berselubung tebal dan pada sapi lebih kecil daripada kuda yang berukuran 0,5 sampai 5 cm. Kelenjar ini terletak di atas uretra dengan jalan keluar dari kohul pelvis. Saluran-saluran sekrotoris dari setiap saluran bergabung membentuk saluran sekrotoris yang panjangnya 2-3 cm. Kedua saluran sekrotoris kelenjar ini mempunyai muara kecil terpisah di tepi lipatan mukosa utetra. Kelenjar Cooper pada sapi letaknya lebih ke kaudal, yaitu pada belokan di mana uretra menikung ke bawah. Sewaktu uretra mau keluar dari ruang pelvis, cairan yang menetas dari preputium sapi sebelum menumpangan ada sekresi. Kelenjar Cooper kemungkinan besar berfungsi adalah untuk membersihkan dan menetralisir uretra dari bekas urin dan kotoran lainnya sebelum ejakulasi. Derajat keasaman kedua cairan sekresi tersebut berkisaran 7,5 sampai 8,2. Muhammad Deka 2001 menyatakan bahwa kelenjar aksesoris berperan penting pada proses reproduksi. Kelenjar ini menghasilkan sekreta yang mempunyai bagian dari plasma semen, berfungsi sebagai nutrisi dan media transport untuk spermatozoa, perlindungan terhadap bagian kuman, infeksi dan pembilasan saluran uretra. Nah, adapun organ penis atau organ kopulasi pada hewan jantan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu glans atau alat gerak bebas, bagian utama atau badan, dan crura atau akar yang melekat pada ischial arch pada pelvis yang tertutup oleh otot ischiocavernosus. Struktur internal penis merupakan jaringan cavernosus atau jaringan erektil yang terdiri dari sinus-sinus darah yang dipisahkan oleh lembaran jaringan pengikat yang disebut septa, yang berasal dari tunika albuginea, kapsula berserabut di sekitar penis.
Ruang antara tunika albuginea dan jalinan trabekula diisi oleh jaringan erektil. Relaksasi sel-sel otot menyebabkan penis memanjang dan keluar dari selubung prepusiumnya yang sering terjadi pada saat kencing. Ruang cavernosa menerima suplai utama darah dari arteri berbentuk mengulir atau helical arrangement, sering disebut arteria helisin. Pengunduran sel-sel otot polos dalam arteria helisin menyebabkan peningkatan aliran darah ke dalam ruang-ruang corpora cavernosa. Peningkatan volume darah akan menekan vena-vena tepi, sehingga akan memperkecil aliran darah keluar, sementara mengisi ruang-ruang jaringan erektil dalam corpora cavernosa, spongiosa penis, dan gland penis. Pada hewan mamalia terdapat dua tipe penis, yaitu tipe fibroelastis yang terdapat pada hewan sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Pada penis tipe ini selalu dalam keadaan agak kaku dan kenyal walaupun dalam keadaan tidak aktif atau non-erect, di mana perbedaan panjang penis antara ereksi dan tak ereksi adalah 3:2. Hal ini disebabkan karena struktur atau bentuk S pada penis. Bagian yang berongga pada waktu aktif kelamin terisi darah dan menjadi tegang tanpa memperbesar volume penis. Nah, adapun penis tipe vaskuler didapatkan pada hewan kuda, gajah, dan primata. Pada penis tipe ini banyak mengandung serabut-serabut otot dan tidak mempunyai flexura sigmoidea. Pada waktu tidak ereksi, penis terasa lunak, sedangkan pada waktu ereksi, ukuran panjang dan diameternya menjadi 2 kali lipatnya. Nah, adapun fungsi penis adalah untuk lewatnya urin dan menyemprotkan sperma Adapun fungsi penis adalah untuk lewatnya urin dan menyemprotkan sperma ke dalam alat reproduksi betina atau alat kopulasi. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa disebut epitel squamosa berstrata yang tidak berkelenjar, tetapi pada sapi berkelenjar. Pada bagian kranial dari vagina terdapat beberapa sel mukosa yang berdekatan dengan serviks. Vagina terdiri dari dua bagian, yaitu vestibulum yang letaknya dekat dengan vulva, serta merupakan saluran reproduksi dan saluran keluarnya urin. Dan yang kedua adalah portio vaginalis cervix yang letaknya dari batas antara keduanya hingga cervix. Vestibulum dan portio vaginalis cervix dibatasi oleh suatu selaput pembatas yang disebut hymen. Fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan, berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan ovidum, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Vagina akan mengembang agar fetus dan membran dapat keluar pada waktunya. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut labiar majora dan bagian dalamnya disebut labiar minora. Labiar minora homolog dengan preputium pada hewan jantan, sedangkan labial majora humorot dengan scortum pada hewan jantan. Pertautan antara vagina dan vulva ditandai oleh orifid uretra eksternal atau oleh suatu pematang pada posisi kranial terhadap uretra eksternal, yaitu hymen vestigia. Hymen tersebut rapat sehingga mempengaruhi kopulasi vulva akan menjadi tegang karena bertambahnya volume darah yang mengalir ke dalamnya. Vulva berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinaria. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh.